sore, Mas Widi. Selamat sore. Apa kabar, Mas? Baik-baik. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah menerima saya di rumah yang luar biasa ini ya. Rumah alam yang luar biasa. Ada belum? Ada menunggunya. Mas Widi, ceritain sedikit dong tentang dirimu. Bagaimana kamu bertumbuh menjadi Widi hari ini. Gimana ini? Oh, gitu ya. Oh, lahir besar di sini, eh, sekolahnya juga di sini. Ini tanah kelahiran, dan akhirnya kembali ke sini. Gitu. Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Dia sama dengan yang lain. Anak kampung, gitu sih. Mungkin yang sulit adalah cerita awak dewi yang susah kan gitu ya. Karena kita kadang nggak tahu. Cuma sampai detik ini bisa banyak teman-teman gitu kan, itu kan saya merasa hikmah dari perjalanan masa lalu mungkin. Karena bisa apa ya, bisa belajar dari ya banyak orang yang ya hari ini juga kita sebenarnya lebih ke belajar. Pertanyaannya itu kan wah gali lagi nih gitu. Akhirnya aku kayak nembus sumur itu. Oh iya ya, kan tahu pedot itu, entah perilakunya yang pedot gitu. Kalau bahasa Using kan pedot itu kan black buruk, Blank. entah perilakunya gitu. Di hari ini saya gali sumur nih, ya itu sih. Ceritain gimana Mas akhirnya membuat ruang kreatif ya, ruang kreatif, bisa dikatakan juga ruang literasi di Batara ini, dan ini tepatnya di desa mana gitu kan? Ini Kampung Papring, kampung yang stigmanya buruk di masa lalu, kampung yang tidak pernah diakui oleh generasinya, kampung yang seolah-olah menjadi aib karena persepsi orang luar gitu kan. Kampung yang nggak ada apa-apa, kampung yang dianggap tempat bukan jin beranak sih, tapi kan kampung yang apa ya, orang bodoh kayak gitu karena menikmati pendidikan tidak berkelanjutan atau tidak ada yang sekolah kayak gitu. Kampung Papring ini kalau secara wilayah itu ada di kecamatan, di kelurahan, artinya sebenarnya kota gitu kan. Tetapi karena kondisi kondisi kami itu jauh dan lebih dekat hutan kayaknya, makanya stigma itu hadir. Tapi ya dari peristiwa-peristiwa yang buruk itu ternyata banyak teman-teman yang punya usaha bersama bagaimana stigma itu dilawan dengan tidak dengan kata-kata saja, tidak dengan ini kampung kami, tapi dengan karya itu kan, dengan prinsip dasar pengabdian. Dan lebih ke situ ya. Stigmanya apa sih selain tadi bodoh? Kampung miskin. Jadi kampung miskin karena jalur untuk ke sini tuh kan buruk gitu. Jalannya buruk, aksesnya buruk kayak gitu, sehingga dianggapnya kampung miskin. Kemudian secara kostum mungkin tidak sebranded orang-orang kota di masa itu. Jadi di era 2000-an ketika misalnya dari mana gitu ya, orang dari Papring, oh Papring yang begini, yang pokoknya kita kayaknya bukan orang deh gitu kan ya, tapi makhluk astral itu paling ya, atau aneh gitu kan. Sehingga banyak generasi itu di waktu itu ketika ngomong dari mana tidak akan nyebut kampung ini, mereka akan nyebut kelurahan di bawah. Misalnya dari mana, dari Kalipuro, karena Kalipuro itu masuk kelurahan. Kalipuro mana gitu. Dia biasanya tidak akan menyebut secara seceriah Kalipuro, tapi jadi intonasi berbeda, ekspresi juga berbeda. Artinya masih belum ada kebanggaan kampung ini. Karena
stigma dari luar karena memang kondisinya ya tidak seperti yang diharapkan oleh generasinya. Mungkin itu, tapi dari situ kita bareng-bareng, jadi tidak ada yang one man solution, tidak ada yang satu orang yang membangun, tapi saya merasa bahwa ini kalau ibarat rumah itu banyak tiang di situ, ada yang tersembunyi, ada yang tampak, ada yang seperti itu. Apa luka pertama yang mendorong Mas ini bergerak? Untuk membangun satu wilayah, saya rasa harus dimulai dari pendidikan. Untuk membuat pendidikan ini dicintai, maka polanya harus dibangun dari masyarakat lokal untuk masyarakat lokal dengan tidak memberikan mimpi-mimpi terkait pekerjaan. Tapi yang kita bangun adalah skill. Kami yakin bahwa setiap orang punya kemampuan yang tidak tertulis, ya gitu kan. Akan tetapi kan kalau sekolah formal itu kan melihatnya adalah hal-hal yang konkret. Sementara kami melihatnya bahwa hal yang konkret itu dilahirkan dari sesuatu yang abstrak, kayak gitu kan. Misalnya mimpi itu kan, aku pengen ini, itu kan mimpi, itu kan abstrak, tidak terlihat. Makanya kami salah satu upayanya ya harus materi kegiatannya harus berbasis kampung semuanya, karena sumber informasi itu di kampung. Sarjana, dokter, profesor, mereka tulisannya pasti ke kampung dulu, tidak ada yang skripsinya langsung ke kota-kota, itu pasti di kampung, karena sumber pengetahuan itu di kampung. Hanya ya sistem terkadang mengalihkan mengalihkan sumber informasi itu, menghilangkan sumber informasi itu dengan menggunakan tenaga akademis, agar bahwa yang tidak sekolah itu ya bodoh, tidak seperti itu. Kalau kita balik, Prof sampean bisa nggak nganyam besek, ayo kita balik gitu kan, praktisi dengan teori, mari kita. Tapi kan kita tidak harus bermain di situ, tetapi setidaknya yang akademis itu bergandengan tangan membantu yang praktisi yang konvensional untuk dibantu ya, atau diberi pengetahuan gitu sih. Nah, yang membuat kita melahirkan Batara itu salah satunya adalah tentang diskriminasi di dunia pendidikan yang sangat tinggi, dan saya rasa itu sudah budaya, karena sampai saat ini pun anginnya kencang. Karena sampai saat ini pun diskriminasi di dunia pendidikan kan masih tinggi ya. Artinya itu masih kayaknya udah budaya yang pendidikan pun tidak bisa menjembatani atau mengurangi. Bahkan yang berbasis agama juga seharusnya menjadi menetralisir, malah mendominasi kayak gitu-gitu. Pendidikan sih jadinya kemana ini karena ini. Nah, kami memulai dari pendidikan yang mana pendidikan yang diskriminasi itu yang membuat kami ini harus ada polanya. Bagaimana polanya? Kita yang sebenarnya memang status saya memang yang mendirikan Batara, tetapi saya juga yang sebenarnya yang belajar kepada mereka, belajar tidak emosi, karena anak-anak siapa yang akan ngatur mereka? Secara komunikasinya juga buruk, bukan buruk, artinya masih belum bisa diterima oleh orang dewasa. Kita yang ikut mereka, bagaimana mengarahkan, kan tanggung jawab kita yang tahu kan, mengarahkan ya, bukan membenturkan atau menghilangkan kayak gitu. Kalau kita tidak bangun komunikasi dengan mereka, menghormati dan menghargai pola tingkah mereka, mana kita tahu bagaimana cara kita untuk mengarahkan. Jadi komitmen pertama adalah saya harus ngerti, dan
praktek pertama yang saya dapatkan adalah ternyata saya harus menjaga emosi. Saya harus di sana, saya harus masuk di sana, sehingga ruang yang kami sepakati waktu itu adalah kami bersama-sama kemudian menerima informasi keinginanmu apa bla bla bla. Jadi mereka yang ngatur saya sebenarnya, dan itu menarik. Di tengah beberapa hari, 1 minggu misalnya, mereka dikendalikan oleh sistem, setidaknya hari ini mereka yang mengendalikan orang tua gitu. Mungkin kayak gitu ya. Itu jadi saya kalau terlambat saya digojolokin, tidak ada masalah. Bagi saya tidak ada masalah. Ini bukan masalah etika orang tua sama anak, tetapi ini adalah masalah memberikan ruang kepada mereka daripada mereka melampiaskan kepada pihak-pihak lain. Kan seperti itu, melampiaskan ke temennya kayak gitu. Bullying itu kan pelampiasan. Ada sebab di situ ya. Iya. Jadi kayak gitu deh kayaknya. Dan tadi kalau katanya Mas Didi kan bilang mereka udah selama 6 hari terkungkung di sistem yang tidak bisa dirubah. Mereka harus ikut manut kayak gitu. Di sini kita yang atur, Pak, aku pengen, jadi manggilnya mereka bukan Pak tapi Cak. Aku pengennya ini nyanyi, ya udah nyanyi aja. Ya Bapak, aku pengen menulis, terserah. Dan kami tidak akan mengawasi, tetapi ada tanggung jawab moral nanti di belakang. Mereka harus presentasi, kayak gitu aja sih. Menarik. Jadi mereka harus presentasi. Jadi ngapain diawasi? Loh, mereka bukan buruh pabrik kan. Justru ketika mereka mempresentasikan, ini kembali ke bagaimana mereka mental. Kalau kita awasi, mereka akan nyontek karena mereka akan nuruti selera saya kan. Aku harus bagus nih, kalau enggak jelek nggak apa-apa. Karena ternyata kami akhirnya pada 6 tahun berikutnya kami itu bisa menemukan kurikulum itu dari mereka, dari tingkah laku pola mereka. Saya kan tidak tahu nih. Waktu itu ada kawan tuh dosen bikin kurikulum apa di sana berbasis ini. Mereka apa saja yang dilakukan? Mereka yang dilakukan membaca, permainan tradisional, macam-macam lah, tanam ada sampai 11 item. Ya itu deh, akhirnya kurikulum kami dilahirkan oleh mereka, bukan kami yang hari-hari tidak. Makanya satu kebanggaan itu bahwa mereka bisa bersikap critical thinking apa ya. Kita bangun kayak gitu agar hal-hal di dunia yang serba kayak gini nih ya, kita kan baperan ya. Sekarang ya belajar situ permainan tradisional itu kita ciptakan juga, artinya bukan diciptakan, diciptakan ruangnya gitu kan ya. Itu kan karena udah kejet kayak gini kan. Itu keinginan mereka. Jadi bukan. Siapa yang membuat Mas percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi? Siapa ya? Perubahan bisa terjadi ya. Kalau kita lihat di beberapa sejarah, mereka selalu melalui dari hal-hal yang dasar. Tapi siapa ya sejarahnya ya yang bisa saya kutip gitu kan ya. Karena walaupun juga dampaknya kayak Mahatma Gandhi misalnya, mereka mempersatukan antar ini agama misalnya, tapi juga dibunuh juga oleh itu ya. Jadi kita nawa itu kan begini, saya hanya ingin bertransaksi dengan Tuhan gitu. Jadi saya tidak ingin, bukan tidak percaya dengan manusia, bukan, tapi kami hanya tidak ingin kekecewaan itu akan berdampak renggang, sehingga kami ingin transaksi dengan Tuhan. Itu aja. Yang penting kita usaha semuanya, kita tidak terlalu agar misalnya ini kok sudah belajar di sini kok si yo angel men yo lek pangeran durung piye, tapi kan tetap usaha.
ikhtiarnya terus ya. Iya, kayak gitu. Kita hanya ikhtiar, karena saya tidak tahu hikmah dari pengetahuan itu kan tidak bisa langsung kita dapatkan hari ini. Mungkin saya, mimpi saya di tahun ini, tahun 5 tahun ke depan mungkin tidak mampu atau belum mampu dieksekusi tahun 5 tahun itu, tapi mungkin generasi anak-anak yang kita anggap adalah soal kita remehkan mungkin, karena kita lihat itu justru mereka yang diremehkan, mereka yang baik, yang berjuang. Nah, kayaknya begitu. Karena saya jadi korban gitu kan, korban masa lalu, korban pendidikan yang tidak bisa menikmati secara normal kayak gitu. Sama sih. Jadi ini Suara korban berarti ya. korban. Kan kalau korban kan enggak, kalau korban itu tidak mikirin program, tapi mikirin bagaimana ini sesuai dengan sejalan nggak dengan kebutuhan. Tapi kalau bukan korban, dia akan bikin program. Begitu. Menarik. Ini berat ini. Nanti salah ini. Enggak ada yang salah Mas, jangan takut salah kan. Oh iya. Apa sih Mas menurut Mas yang hilang ketika literasi ditinggalkan? Ya sejarah leluhur akan hilang. Masa apa, teknologi berbasis konvensional akan hilang. Kita akan, bahkan jenis tanaman juga akan hilang. Yang membuat kita bikin ini kan kita jalan-jalan nih awalnya itu. Ini tahu nggak tanaman apa? Mereka nggak tahu sedih nggak ya? Ini di sini. Masuk nggak tahu loh tumbuhnya di sini, kecuali dia tumbuhnya di Eropa mungkin wajar ya. Nggak tahu kurma nggak apa-apa. Yang penting buahnya nyampe gitu kan. Tapi kalau tidak tahu bambu itu aneh. Kita memang tidak hidup di batangnya, tapi kan di sekitarnya. Dilihat setiap hari. Iya. Jadi waktu itu yang tidak mereka ketahui adalah antara petik dan sengon itu hampir sama. Cuma kalau sengon itu lurus tidak ngempang, kalau petik ngempang, tapi secara daun jenisnya itu sama. Dan itu yang bikin ini. Terus kita ke tanaman toga, mereka tidak akan tahu bagaimana jahe dibedol, mereka akan tidak tahu nantinya itu sawi, sabrang atau ketela itu bagaimana prosesnya, nggak tahu. Sedih kalau mereka membanggakan, wah ternyata begini ya bentuknya ketela, kan sedih. Sedih banget itu. Terus peran kita sebagai orang tua lah ya, entah orang tua ideologis atau biologis, apa selama ini, kan sedih kan. Itu sih yang bikin lebih ke kolaborasinya, relasinya dapet. Teman-teman saya juga sebenarnya kalau banyak tanya kenapa sampai bertahan sampai saat ini, ya saya juga tidak tahu, karena secara umum saya butuh ilmu yang mereka lakukan. Pola mereka saya bisa membaca, oh mereka waktu itu begini, sekarang sudah begini. Secara keilmuan mereka lebih tinggi. Kalau ngomongin grafiknya ya, keilmuan yang SMP itu mereka lebih tinggi daripada saya. Itu aja sih. Tapi kan kita punya kebanggaan, dan harapannya mereka yang akan menggandeng teman-temannya besok. Itu mimpi. Kalau menurut Mas, kenapa suara marginal jarang dianggap penting? Terus nama marginal aja sudah tidak dianggap penting, karena terpinggirkan. Ya, politik itu juga bisa menjadi salah sistem pemerintahan yang selalu top down gitu. Ketika kita menjadi bottom up, aneh. Ketika marginal itu kan aneh, dianggap aneh gitu kan. Sistem politik itu juga yang mempengaruhi, karena apa ya, yang dimarginalkan selalu menjadi objek mereka ya, tunggangan lah. Buruk itu, jadi gambarannya buruk itu apa, pesawat itu akan menjadi indah ketika kita tidak pernah menyentuhnya. Tetapi kalau kita wirawiri di pesawat hampir setiap hari, tiap minggu, biasa. Sama dengan ketika mereka tahu bahwa kondisinya seperti ini, orang-orang pemerintah gitu kan yang memberi bantuan, mudah kok,
udah tidak ada kekuatan dan tidak ada chemistry. Apa ya, ketika orang lokal ini tidak mempertahankan lokalitasnya, ketika mereka membaur dengan sistem pemerintah, saya rasa ya kayak gitu, kayak pesawat tadi, karena sudah sering masuk mungkin di sini ya, baik itu bantuannya, baik itu politiknya, baik itu budaya, sistem apa, memasukkan pabrik misalnya ke sini dan menghilangkan, itu kan bagian dari ketika mereka tidak lagi menghargai orang marginal. Justru bagaimana tidak ada lagi marginal, bahkan dihilangkan. Makanya kami begini kaitannya dengan itu, kenapa kami menggunakan ilmu pengetahuan lokal sebagai kunci dari pembelajaran kami. Harapannya mereka itu akan kembali sejauh manapun mereka pergi, mereka akan kembali. Karena setiap orang itu kan ini apa ya, karena semakin pintar itu kan mereka yang menghilangkan kampungku, mereka yang menghilangkan ini apa, mereka yang menghilangkan kampung apa ya, kampung kita kan orang-orang pintar, nggak mungkin bapak saya menghilangkan kampung saya, itu orang-orang pintar, artinya mereka malah yang merawat. Ya malah merawat. jadi Yang orang-orang pintar malah menghancurkan, menghilangkan datang mengebor, nambang. Nah itu sih, makanya kami ingin salah satu pengetahuan lokal dan tradisional itu harus dijaga oleh masyarakat lokal, karena hanya mereka yang bisa mempertahankan. Pemerintah tidak akan, saya yakin itu, pemerintah mana yang menjaga menjaga marwah masyarakat lokalnya. Mereka bahkan bagaimana berusaha menjualnya, hanya orang apa ya, hanya ya, jarang sih kalau saya belum ada lihat pemerintah yang punya peran di masyarakat lokal atau masyarakat adat lah katakan, atau masyarakat yang marginal. Bahkan justru sudut pandang mereka dianggap kita rival gitu kan ya, lawan gitu kan ya, kalau tidak sesuai dengan instruksi dan keinginan mereka, lawan. Bahaya nih, orang-orang bahaya nih gitu kan. Dapat ini. Terus bagaimana Mas mendefinisikan kemajuan hari ini? Bagaimana? Mendefinisikan kemajuan hari ini. Kemajuan ya. Secara teknologi kita mundur, karena yang membuat mundur itu adalah salah satunya adalah teknologi. Kalau versi saya, pertama kita gotong royong sudah mulai mundur, komunikasi, diskusi, musyawarah. Jadi sila keberapa itu musyawarah ya? Itu kan sudah tidak ada. Prinsip itu kan sudah tidak ada di masyarakat, musyawarah itu. Kenapa ya? Udah kegerus gitu kan. Terus sekarang kan dikelompok-kelompokkan ya Mas. Orang-orang sekarang kan dikelompok-kelompokkan. Kalau sampai tidak, ini beda nih. Kalau di kemajuan apa ya? Kemajuan teknologi tidak ada teknologi yang membuat maju. Justru teknologi itu mengubur sejarah masa lalu. Versi saya sih begitu. Kalau mengabadikan secara arsip dan arsip ya, tetapi perilaku bagaimana? Bukankah arsip itu dibangun untuk mengembalikan perilaku yang baik, tanda kutip ya? Misalnya dulu gotong royong nih, dulu bangunan adat nih, setiap tiangnya punya cerita, setiap tiangnya punya istilah, setiap titik pakunya mereka bisa mendeskripsikan secara luas. Sekarang tidak ada, bahkan generasi sekarang kan tidak tahu ini ini fungsinya untuk apa, bahkan tidak kenal dengan rumahnya, karena mereka lebih ayo ke hotel, ayo ya. Secara bangunan secara budaya, secara sosial saya rasa mundur. Teknologi tidak membantu, karena hanya mempercepat ya. Gimana dengan pembangunan misalkan, nah contohnya mungkin kalau orang yang luar datang ke sini, ke Banyuwangi,
pasti kan turunnya di Banyuwangi kota, tapi kan nggak jauh ke Papring ini kan, nggak jauh ya, nggak jauh dari kota. Wah, Tapi mereka akan melihat, loh ternyata pelosok ya, berarti orang-orang ini belum maju, belum maju. ya kan? Berarti konsep kemajuan bagi orang kota dengan konsep kemajuan orang-orang yang tinggal di Beda. beda. Mereka konsep kemajuan itu adalah cepat, sementara kami lambat tapi selamat. Itu kan yang mungkin ya. Kemajuan itu kan sebenarnya bisa adaptasi ya, adaptasi. Kalau misalnya dia menggunakan teknologi tradisional, dia bisa. Kemudian dia bisa teknologi modern juga bisa, kayak gitu. Sebenarnya gitu sih. Tapi kalau menjustis bahwa memetakan bahwa ini maju dan tidak maju, belum tentu. Secara tradisional, kalau di kampung apa itu, salah satu kampung di Indonesia itu, kita gelar itu secara dalam beberapa tahun kan tidak kekurangan pangan karena dia menggunakan sistem lumbung gitu kan. Artinya kemajuan apa yang diharapkan? Iya kan. Toh larinya walaupun bagus, bangunannya apa, kendaraannya, toh masih butuh pangan. Kita nggak mungkin makan kendaraan gitu kan. Dan menurut saya yang cipta gelar gitu itu maju dengan modern ini beda kan mungkin. Sejahtera dengan kaya miskin itu juga beda. Sudut pandang kemajuan itu seperti apa ya? Kita mungkin tahu nuklir, ketika tidak tahu tentang kearifan lokal, ya habislah nuklir yang dimainkan. Lebih ke balance tentang pengetahuan mungkin, itu yang kemajuan. Itu menurut Karena Mas kemajuannya. menurut saya yang pakai adat seolah-olah tidak maju, yang pakai jeans maju, itu kan sudut pandang apa ya. Itu sih kalau saya, dimanapun kita berada, kita bisa menyesuaikan dan bisa adaptasi, itu mungkin bisa disebut itu, termasuk adaptasi dengan kondisi, adaptasi dengan sosial masyarakat, adaptasi dengan kebutuhan, mungkin kayak gitu. Dan yang menarik kan Batara ini kayak tadi Mas Widi cerita ya, dimana teman-teman mahasiswa dari kampus-kampus ternama datang ke sini belajar langsung oleh orang sini, dan mereka juga harus bertukar pengetahuan. Berarti ya sebenarnya kan pengetahuannya seperti itu ya. Setiap tahun kami juga ada 400 itu untuk kelas SMP, mereka nginep di sini dan mengikuti pola hidup masyarakat di sini. Artinya itu secara modern gitu kan, mereka orang kota. Tetapi ketika pulang banyak perilaku yang menjadi beban orang tua modern itu mereka dapatkan ketika dari desa. Misalnya membantu orang tua, bersikap bertutur kata, membantu cuci, kemudian karena tidak boleh HP kan selama 3 hari itu, kita lebih banyak interaksi. Sementara sumber wadah-wadah informasi dan komunikasi ini kan sudah mulai dihilangkan. Misalnya kalau dulu salah satu sumber pengetahuan di keluarga itu adalah dapur misalnya, kemudian ruang tamu misalnya, itu kan sudah mulai geser, banyak yang geser, sehingga ya PR-nya yang merasa modern adalah bagaimana menyeimbangkan. Saya juga tidak tahu, saya ini orang modern orang kolot itu ya, nggak ngerti ya sebenarnya. Fokusnya di istilah-istilah yang menjebak gitu kan ya. Modern itu juga kalau modern versi apa gitu kan, modern versi sosial budaya, karena modern versi agama juga ada tuh. Karena istilah-istilah yang dibuat oleh manusia itu adalah istilah-istilah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah. Modern itu masalah satu orang tapi disepakati banyak orang, padahal banyak orang juga belum tentu sepakat gitu kan. Kalimat modern tuh bahwa kalau punya ini salah satu tuh yang menunjukkan modern, punya HP misalnya orang modern. Oke, modern, tapi kan kau tidak bisa ngetik, kau hanya voice, kau tidak bisa tahu ketika mau telepon namanya si A si B, karena kamu minta
Tadi kan dong apa namanya si A Mm. ininya modern iya, tapi otak, mental, perasaan, intuisi semacam tidak, kita masih kolot. Terus macam-macam Sehingga kita terjebak oleh alat ini ya. alat. Dulu misalnya kalau kita orang dulu itu kan kalau bawa keris gitu seolah-olah syirik misalnya. Nah itu syirik itu bukan keris itu bukan hanya bagi setiap orang mungkin kebutuhan. Sama dengan ini, kita tidak ada ini, keluarga lupa nggak apa-apa, tapi kalau ini jangan. Itu kan artinya kalau kita kalau kita ramu lagi keris syirik, ini enggak. Apa bedanya? Sama, kita udah menuhankan daripada keris kan kayaknya. Karena kalau keris ketinggalan ya nggak mesti nggak apa-apa ya. Ini kalau ketinggalan tantrum langsung. Iya, tantrum. Bisa diacak-acak tuh kalau kita bareng-bareng tuh. Nah itu kan lebih ke mental. Sekarang kan semuanya di mental kita juga. Oke, tubuh kita modern tapi mental kita kolot banyak. Nah, apa arti merdeka dalam kerja literasi? Makanya kami ada mojok kahanan, itu salah satu bentuk kemerdekaan bahwa pengetahuan yang misalnya si A ini tidak bisa baca tidak ada masalah, tapi mereka punya naluri dan untuk insting gitu kan ya, untuk mengetahui bahwa cuaca mungkin seperti itu, dia bisa mengetahui bahwa sekarang masa panen, biasanya di ini masa panen nih, kok bisa masa panen gitu kan ya, karena ada laler atau capung, mereka bisa mengindikasikan itu kan mereka sudah membaca keadaan. Saya rasa literasi yang real kan kalau kita merujuk ke Iqra kan tidak suruh baca listung, tapi keadaan, termasuk psikologi, sambil senyumnya mana senyum tulus atau bulus kan kebaca tuh, karena kita bisa udah biasa gitu kan, udah kemudian terus macam-macam, kayak aku sudah 360 kali macam-macam gitu. Jadi lebih ke ini sih, literasi bagi kita ya sesuaikan dengan kemampuan dan tidak harus memaksakan mereka harus membaca aksara. Tapi kalau mereka mau ya syukur, tidak mau nggak apa-apa, mungkin mereka punya potensi lain yang bisa kita kelola, atau kita banyak kok untuk cabang-cabang pengetahuan yang bisa kita sampaikan. Untuk misalnya tematnya literasi harus mereka baca tulis, nggak apa-apa, tapi kan tidak langsung disodorin aksara. Mungkin kita banyak media yang bisa kita sodorin, misalnya di sini bambu, kalau bambu itu tulisannya apa ya, banyak saya rasa. Tapi kalau kita sudah ke buku, kalau tidak sesuai dengan buku, maka indikator-indikator tentang kecerdasan, tentang intelektualitas itu kan subjektif. Kalau sampean misalnya saya tidak nyambung ketika ditanya, ya bodoh gitu kan. Tapi mungkin juga karena pertanyaannya yang membuat orang tidak mengerti kan, bisa juga. Bisa jadi. Artinya dua-duanya bodoh. Yang tanya sama yang Astagfirullah. Ya Allah. Kok ada ya? Sebenarnya sama-sama bodoh dan sama-sama belajar. Gitu kan. Tapi tidak ada masalah karena ditanya. Bahkan kan konteks di formal kan yang bertanya ini kan bodoh. Iya. Nah itu yang menyebabkan anak-anak tidak mau tanyakan. Padahal dengan kita bertanya kita sama aja sedang menggali ilmu itu. Poin. Saya ini lagi belajar. Ya saya juga lagi mempelajari. Pertanyaannya nyambung apa enggak ya jawabanku gitu kan. Kenapa empati? Saya rasa karena ini aja, karena dia tidak punya rasa empati itu. Kalau dia punya, saya rasa senakal apapun kita berempati kok. Sayang ya itu. Justru kita akan tergerak. Justru ini nih PR kita nih, yang tanda kutip yang stigmanya nakal, buruk, jelek, atau kekurangan ABK, itu justru PR kita di situ. Kalau mereka lengkap, justru kau tersingkir. Kayak saya dia tersingkir.
Makanya kenapa saya tanya empati, kan nggak mungkin seorang Mas Widi itu bisa melakukan hal yang besar ini tanpa empati. Karena ada empati itu mungkin ya. Mas membuang waktu, ya kan, membuang waktu, terus ngurusin Nah, hal, membuang waktu ini versi iya, membuang siapa? waktu itu versi tanda kutip ya, dalam Versi yang sibuk. yang sibuk. Ah, Bukan membuang waktu tuh maksudnya bagi orang kok buang-buang waktu, tapi bagi kita tuh membuang waktunya kan harus lah menghasilkan ngurusin kan. banyak orang, ngurusin generasi. Ini kan bukan pekerjaan mudah. Emang saya instruktur ngurusin orang yang ini. Ya kan, Enggak. ini kan masalah generasi ya kan, dan itu Mas punya empati untuk Ya, melakukan mungkin. gerakan ini gitu. Yang menurut saya keren sih Iya Mas, Pak. keren banget. Oh iya, tapi saya butuh karena ketika saya gini, saya dulu itu kan punya cita-cita bagaimana sih rasanya duduk di perguruan tinggi Iya. ketemu dosen, dilalah ketemu dosennya di sini gitu kan. Oh gitu kan. Dulu di kampus mana Mas? Lah, saya mimpi Oh artinya mimpi, sorry sorry. Oh mimpi, iya 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 iya, saya oke. pengen gitu Oh, kan. oke. Karena saya pengen kuliah gimana sih rasanya jadi mahasiswa, bagaimana sih komunikasi dengan ini, ya nggak terwujud itu, tapi terwujudnya dilalah saya banyak ketemu orang-orang hebat di sini justru gitu kan. Saya juga aneh gitu kan, seharusnya aku duduk di sana gitu kan, tapi kemarin suruh ngajar enggak, saya nggak bisa ngajar formal, kalau ngajar aut-autan ayo gitu nggak bisa, Iya iya. bukan Nanti pakai tipikal. pantofel loh ke kampus. Pakai AP lah Iya kalau pakai apel pantofel ya. Iya iya iya. terlalu Pakai sepatu Mas. pakai AP aja. AP Oke. ya. Nah, apa yang membuat Mas bertahan? Nah, karena saya merasa ini kebutuhan secara mental dan spiritual. Saya banyak mendapatkan pelajaran dari mereka. Kalau mereka dijadikan kalau mereka tidak dijadikan sumber pengetahuan, pasti ya jenuh. Saya dapat dari mereka. Saya secara temperamen bisa lah nahan-nahan gitu kan ya. Kalau nggak tahan kan tak tabok. Ya kan secara umum bukan hak ya. Kalau masa guru biasanya kalau dianggap guru kan nabok bebas tuh, tak tabok aja tuh anaknya orang. Tapi kan ini yang mereka itu memberi pelajaran kepada saya tanpa mereka menggurui, kan kayak gitu. Tapi berbeda ketika menggurui tapi tidak ada esensi pelajaran sama sekali gitu kan. Itu kan pola pendidikan sekarang, menggurui tapi tidak ada esensi pelajaran yang bisa tidak dapatkan. Tapi anak-anak ini mereka memberikan pelajaran tanpa menggurui. Bagi saya seperti itu sikapnya. Terus ya dari puluhan anak itu kan karakternya beda-beda. Bagaimana saya ikut mereka, sama dengan anak-anak dari satu orang harus menerima mata pelajaran berapa tuh, dipaksa begitu gitu kan. Tapi kan konteksnya dipaksa, saya akan menikmati. Saya sumber pengetahuan di situ. Dari kegiatan mereka lah saya merasa ya ketemu ini. Kalau saya tidak ada kegiatan saya tidak, makanya saya lebih ke ya hikmah sih. Saya lebih banyak hikmah di sini, banyak manfaat ketemu mimpi-mimpi saya dulu itu yang seharusnya saya bisa belajar, tiba-tiba gurunya datang ya ini datang ngasih pertanyaan kok iya kayak itu pertanyaan. Kan akhirnya saya menggali masa lalu, bagaimana awalnya dan sampai sekarang gimana kiprahnya, prosesnya, kemudian harapannya. Ya udah, saya karena tidak punya sistem terprogram jaka itu tadi ya, itu kemampuan saya ngomongnya kayak gitu ya. Jadi nggak bisa secara akademis ya kayak gini. Jadi, tapi menarik ya Mas, karena tadi Mas bingung bilang ngomong apa puasa, relasi puasa di sini nggak ada ya Mas, berarti cara proses belajar di Batara ini. Semua orang adalah guru aramaya saporaku. Kita kan ada punya lagu tuh. Di sini kampung Batara, kampung baca Taman Rimba, semua orang ada kampung baca Taman Rimba, lupa dah. Semua orang adalah guru gitu. Itu sih yang kita gaungkan agar tidak rumongso biso
bisa kutune bisa rumongso koyo Batara. Tapi ini yang bikin adalah orang Batak. Ya, oh ini ya. Orang sih. Kampung Batara, Hmm. kampung baca taman rimba, alam raya sekolahku, semua orang adalah guru. Alam raya sekolahku, semua orang adalah guru. Siapa ini mas ini tadi? Orang Batak. Orang Batak, dia marganya apa gitu ya. Dia kesini. Oh enggak, saya waktu itu ke sana, kemudian dia minta profil. Oke. Profil kami, bang aku minta apa? Profilnya aku buatin lagu. Gitu kan. Dia bikin lagu atas keresahannya. Ya slogannya kan Kampung Batara belajar cerdas tanpa batas. Jadi Kampung Batara, kampung baca taman rimba, belajar cerdas tanpa batas. Semua orang adalah guru. Alam raya sekolahku. Weh, kayak gitu. Nah itu. Jadi itu dibuat teman-teman kayak gitu-gitu. Terus dikirimlah itu. Kita kirim ke orang Batak sana, orang Tanu apa ya? Danau Toba. Oh, Danau Toba. Sumatera Utara itu dibuat. Tapi lagunya menceritakan tentang keresahan dia karena dia janji mau ke sini. Dia rindu ke sini. Yeah. Itu aja. Si buruk muka apalah rindu akan rindu Kampung Batara kayak gitu dia lebih curhat sendiri sih sebenarnya. Iya. Nah, kalau Batara sendiri tuh dari awalnya emang namanya diambil karena sebagai singkatan tadi atau mungkin emang punya arti khusus Batara itu makna khusus? Berarti Batara itu kan ada dua ya, ada Batara Durga, ada Batara Guru yang saya tahu ya. Saya tidak bukan orang pewayangan, cuma mendengar saja. Batara Durga itu adalah yang tanda kutip ada yang tentang yang black karakter buruk, yang Batara Guru adalah yang karakter bagus gitu kan. Dan itu ada di jiwa manusia secara keseluruhan kan ya. Dan kami dan saya rasa semua orang itu adalah kita hanya pengetahuan itu hanya mengarahkan kita sebagai menu makanan, disampaikan bukan disimpan. Jadi tetapi ketika anak-anak ini tidak mau ya jangan dipaksakan kan seperti itu ya. Nah mereka mungkin akan menjadi Batara Durga di era ini sini, tapi mereka akan bisa menjadi Batara Guru di era karena ada husnul khotimah, su'ul khotimah. Jadi sehingga kita tidak bisa menilai menjustifikasi anak-anak itu di era kita. Tapi bagaimana kita mengarahkan ya kita. Jadi bukan jangan mereka sudah punya masalah. Jangan ditambahin dengan justice. Sehingga mari kita sebenarnya ini pelajaran nih bagaimana kita tidak berprasangka buruk kayak gitu. Kalaupun dia buruk versi kita gitu kan. Karena kita tidak tahu masalahnya kenapa dia bersikap buruk. Pendekatan tidak kok malah menjustice. Kan ini sebenarnya bukan mereka nih yang buruk, saya yang buruk gitu kan. Ketika ini nakal ini peminum ini. Kita kenali, kita tanggung jawab kita sebagai orang yang ngerti bahwa dia nakal, deketin, jangan di justice, jangan diponis gitu kan ya. Kenapa begini? Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mendekati atau mengarahkan, ya jangan menilai. Kayak gitu kayaknya. Ini kayaknya emosi saya. Kayaknya Mbak orang kalau udah tahu nih pengennya anaknya masuk sini aja ya. Tidak boleh. Kalau banyak ada anak-anak yang usia SD. Enggak, ini tanggung jawab sampean. Jangan nimpakan ke saya gitu kan. Pertama, jangan sampai karena di masa ini kan masa-masa emas kalau SD mereka butuh sampean. Kecuali tapi aku bekerja, bekerja untuk siapa? Untuk anakku gitu kan. Tapi kan setidaknya ketika sampean tidak bekerja untuk anak, untuk fisiknya, mental, pikirannya harus juga ditunjang, komunikasi. Kan biasanya orang tidak laten, tidak telaten maksudnya kan. Mereka menghindari itu. Pondok pesantren itu kan pengalihan orang tua yang tidak mau tanggung jawab. Mereka seolah-olah sudah cukup kok. Enggak, justru lebih buruk. Iya, saya juga pernah masuk
dunia hitam sudah Hmm. saya sudah. Dan apa yang Mas dapat dari perjalanan hidup Mas? Dari mulai masuk ke dunia hitam, bukan dunia, awal Mas Dunia tumbuh menjadi manusia yang, kita kan tumbuh manusia yang bersih ya, dalam arti bersih secara lahiriah dan jasmani. Lalu kita tumbuh, kita ya itu tadi dunia hitam, dunia abu-abu, gak putih gak hitam, ya Iya. kan? Terus sehingga sekarang menjadi apa yang Mas tangkap atau yang Mas pelajari tentang hidup? Ya kita tidak mudah ini aja sih menilai Hmm. mungkin ya. Maksudnya saya kalau belum masuk ke maksudnya saya akan mengerti bahwa di sini ada buaya, ada ikan, atau ada mutiara, ada permata ketika saya harus nyemplung ke sungai. Kita tidak bisa menilai sungai itu dari jernihnya, dari jadi sehingga masuk dulu, kenali dulu. Makanya ada ilmu temu kenali ya. Temu Dan kenali. Temu kenali kan. Apa itu Mas? Ya, itu konsep di kurikulum Batara bukan? Secara itu kan lebih ke istilah ya. Hmm. Saya dapat itu ternyata itu punyanya pemerintah. Oh, Kami oke. di sini ada temu kenali. Tapi temu kenali itu untuk sekolah yang berbasis tanaman sih. Oke. Kalau praktek dari temu kenali itu ya sudah dilakoni maksudnya. Temu kenali itu ya kita harus interaksi, kenali dulu, makanya kenal tak sayang Ya, gitu kan. Itu kan betul. sebenarnya semuanya berantai gitu Berantai. kayaknya. Di tengah kondisi saat ini, misalnya saya lihat wajah, misalnya saya lihat jenengan kok bagus ya, atau ketika ini seronok dan lain, itu kan kita karena tidak menggunakan pola temu kenali, kita hanya tahu saja, tahu di ini. Kalau kayak gini kan tahu bahwa ternyata ngomong ya ngawur itu kan karena kita tahu gitu kan. Ngomong macam-macam kan 630 kali macam-macam. Nah itu sih, jadi temu kenali itu mungkin lebih mengurangi kita untuk tidak langsung menjas, karena kalau sudah menilai pasti akan kita sebarkan. Dan apa yang menjadi kegelisahan hari ini, Mas melihat wajah pendidikan kita? Sistemnya sama, mengerikan. Karena dari dulu kan pendidikan di Indonesia itu kan bisnis, bukan transfer pengetahuan, tapi bisnis, di mana anak-anak itu dijadikan robot korporasi, atau ya cita-citanya jadi jadi apa namanya, jadi Buruh. buruh apapun istilah. Ya. Kan bisnis kan, bayarnya susah, bukan susah bayarnya, Mahal. mahal kayak gitu. Jadi makanya kami di sini tidak ada transaksional. Anak-anak tidak boleh transaksional. Kalau bisa mendapatkan, sehingga kita bisa menerima uang. Kalau yang anak-anak itu ketika mereka berkarya, karya apa? Misalnya mereka diundang ngisi acara, itu kan karya. Artinya kita ada ada yang kita sampaikan, kemudian ada dampak yang diberikan oleh itu, termasuk warga juga. Ya, jangan menjadi peminta-minta. Mereka juga belajar di sini gratis? Tidak boleh ada keuangan. Bahkan mereka ada uang tahunan, tiap Ramadan mereka punya tabungan. Jadi misalnya mereka ada acara nih, kemudian kami kan ada dapat tuh, karena ada pengelolaan kunjungan itu, ada yang ngelola tim, ada yang ngelola, kemudian ada untuk kas Batara, ada untuk talent, sehingga mereka ya macam-macam sih, karena tergantung mereka datangnya berapa, ada yang 300, ada 600, ada yang macam-macam, tergantung hasilnya. Menarik ya. Mereka menghasilkan, sehingga mari kalau ingin jadi guru itu kan kita, karena sekarang itu tidak ada lagi guru, yang ada pengajar. Jadi berpikirlah bahwa kita ngabdi, jangan di finansial. Kalau mau finansial, kamu harus jualan, harus jualan karya. Ya kan, ini kan transaksional. Kalau pendidikan ditransaksionalkan, maka kita tidak berhak
nyalahkan anak-anak ketika tidak sesuai dengan harapan kita. Loh, saya sudah dibayar kok. Apa hakmu ngomong anak saya nakal atau anak saya tidak sesuai dengan keinginan sekolah? Kamu dibayar, kita jasa. Iya kan? Iya. Kita jasa. Orang dulu tidak ada transaksional. Makanya ketika mereka mukul, mereka tidak ada masalah. Ini bukan masalah bahwa orang dulu bodoh atau tidak, bukan. Ini masalah transaksional. Ketika kita sudah dibayar, guru entah siapalah pengajar, ya jangan mukul. Lo udah dibayar kok mukul. Kayak gitu. Kalau dulu kan terserah. Karena tidak ada nominal yang diberikan, kalaupun ada monggo seadanya. Jadi jangan salahkan orang tua sekarang yang kritis. Loh, gurunya ada nominal yang sudah ditetapkan. Berarti harus ada tanggung jawab juga yang lebih besar yang harus seharusnya begitu. Tapi kan sistem di pemerintahan kan uber-uberan ini mengangkat, sebenarnya keuangan itu menjebak. Bantuan pemerintah itu kan apa itu, lingkaran setan. Kayak begitu katanya banyak. Oke Mas, harapan terakhir lah Mas untuk Batara, apa sih yang pengen Mas harapkan dari anak-anak Batara ini? Harapan terbesarnya sebenarnya mereka punya mimpi, silahkan mereka akan berenang di mana saja, di luar negeri silahkan. Tetapi jangan lupa bahwa muara dari perjalanan renang itu harus di kampung. Kalaupun fisiknya tidak bisa, tidak masalah, tapi otakmu harus di sini, mengendalikan teman-teman, anak-anak untuk transfer kota menjadi jauh. Ya kayak gitulah, kayaknya lebih berat itu. Kalau misalnya kalau fisikmu tidak bisa, setidaknya otak dan pikirannya, ide-idenya bisa disampaikan di sini. Kalau misalnya otakmu tidak bisa, tenagamu tidak, kita bukan bagian dari orang yang menghilangkan kampung kita. Karena di sini sumber pengetahuan, sumber semuanya di sini kayaknya. Kita harus balik lagi ke kampungnya. Ya, harus Oke, kembali ke balik ke kampung. Karena sekarang udah jarang orang punya kampung halaman. Iya. Halaman ada. Kampungnya nggak ada. Oke, terima kasih banyak Mas Widi. Terima kasih. Obrolannya. Ya kan udah sharing-sharing. Semoga terus harusnya pertanyaan bergerak. tadi di pertama ini. Karena berat ya. Berat ngomongnya. Berat ngomongnya. Terima kasih. Sama-sama.